Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ayu Fitri Nur Aini. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok kami yang akan menjelaskan materi tentang suhu dan energi panas. Suhu atau temperatur benda adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Alat ukur suhu disebut termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau benda. Yang pertama ada termometer bimetal. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa logam akan memuai atau bertambah panjang jika dipanaskan. Bekerja berdasarkan prinsip bahwa seutas kawat logam dipanaskan, hambatan listriknya akan bertambah. Perubahan hambatan listrik ini kemudian diubah ke dalam pulsa-pulsa listrik. Pulsa listrik inilah yang menunjukkan suhu saat itu. Kedua, ada termometer gas. Bila sejumlah gas yang dipanaskan volumenya dijaga tetap, tekanannya akan bertambah. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika dua benda bersentuhan. Besar kalor yang diberikan pada sebuah benda yang digunakan untuk menaikkan suhu tergantung pada massa benda, kalor jenis benda, perbedaan suhu kedua benda. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Rumus kalor jenis Q sama dengan M kali C kali delta T. Q merupakan kalor, M merupakan massa zat, C merupakan kalor jenis zat, delta T merupakan perubahan suhu. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh benda untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Rumus kapasitas kalor C sama dengan Q per delta T. Menjadi C sama dengan M kali C kali delta T per delta T menjadi C sama dengan M kali C. C kecil merupakan kalor yang diserap atau dilepas. Q merupakan massa zat. M merupakan perubahan suhu, delta T merupakan kalor jenis, C besar merupakan kapasitas kalor. Kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk mengubah dari wujud padat menjadi cair pada titik leburnya. Kalor untuk mengubah wujud benda dari padat menjadi cair tergantung pada massa zat dan kalor lebur zat. Dapat dituliskan Q sama dengan M kali L. Selanjutnya kalor uap. Kalor didih atau kalor uap adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk mengubah dari wujud cair menjadi wujud gas pada titik didihnya. Kalor untuk mengubah wujud benda dari cair menjadi uap tergantung pada massa zat dan kalor uap zat. Dapat dituliskan Q sama dengan M kali U. Q merupakan kalor, M merupakan massa zat, U merupakan kalor uap. Asas Black menyatakan bahwa setiap benda mengandung sejenis zat alir atau kalorik yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Juga menyatakan bahwa benda yang suhunya tinggi mengandung lebih banyak kalor daripada benda yang suhunya rendah. Bisa dilihat contoh gambar dari perumusan asas Black. Selanjutnya ada kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Paling banyak digunakan adalah kalorimeter aluminium. Alat ini dirancang sehingga pertukaran kalor tidak terjadi di luar bejana. Untuk mengurangi radiasi kalor dan kehilangan kalor karena penyerapan dinding bejana, maka kedua dinding bejana bagian dalam dan luar dibuat mengkilap. Perbedaan suhu dan kalor. Kalor merupakan bentuk energi yang besarannya dapat diukur menggunakan satuan pengukur suhu. Kalor dengan satuan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Satuan internasional untuk satuan suhu adalah Kelvin. Sedangkan suhu merupakan suatu pengukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak energi panas yang ada pada suatu tempat. Q sama dengan M kali C kali delta T digunakan untuk menghitung energi kalor pada fase kenaikan suhu. Dengan keterangan M sama dengan massa, C sama dengan kalor jenis, delta T merupakan perubahan suhu. Q sama dengan M kali L.
Ini digunakan untuk menghitung energi kalor pada fase perubahan wujud. Dengan keterangan M sama dengan massa, L merupakan kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud suatu zat. Kalor laten ada dua macam, Q sama dengan M kali U dan Q sama dengan M kali L. Perpindahan kalor. Ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dan selama terjadi perpindahan kalor, tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Besar kalor yang mengalir per satuan waktu pada proses konduksi ini tergantung pada berbanding lurus dengan luas penampang batang. Kedua, berbanding lurus dengan selisih suhu kedua ujung batang dan berbanding terbalik dengan panjang batang. Di sini sudah dicontohkan gambar dari konduksi, yaitu besi ketika dipanaskan. Selanjutnya ada konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi yang disertai dengan perpindahan pergerakan fluida itu sendiri. Ada dua jenis konveksi, yaitu konveksi alamiah dan konveksi paksa. Pada konveksi alamiah, pergerakan fluida terjadi karena perbedaan massa jenis. Sedangkan pada konveksi paksa, terjadinya pergerakan fluida karena ada paksaan dari luar. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dalam radiasi, kalor atau energi merambat tanpa membutuhkan zat perantara. Bisa dilihat contoh gambar dari penerapan radiasi. Selanjutnya, pengaruh kalor terhadap suhu. 1. Kalor yang diperlukan sebanding dengan massa benda. Semakin besar massa benda, semakin besar kalor yang diperlukan. 2. Kalor yang diperlukan sebanding dengan kalor jenis benda. Untuk jenis benda yang berbeda tetapi masanya sama, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu yang sama ternyata besarnya berbeda bergantung pada jenis bendanya. 3. Kalor yang diberikan sebanding dengan kenaikan suhu benda. Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan keterangan Q sama dengan kalor yang diperlukan, satuannya Joule, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, C sama dengan kalor jenis benda, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan delta T merupakan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Selanjutnya kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Sedangkan kapasitas kalor suatu benda adalah kemampuan suatu benda untuk menerima atau menurunkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius dan dapat dirumuskan C per delta T sama dengan Q atau C sama dengan M kali C. Dengan keterangan C besar merupakan kapasitas kalor, C kecil merupakan kalor jenis, M merupakan massa benda. Di sini sudah ada contoh dari kalor jenis beserta jenis bendanya. Selanjutnya ada perubahan wujud benda. Yang pertama membeku, contohnya yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Mencair contohnya yaitu mentega yang berubah seperti minyak saat dipanaskan. Yang selanjutnya menguap, contohnya yaitu air yang direbus hingga mendidih maka akan mengeluarkan asap. Selanjutnya mengembun, ketika melakukan perjalanan dalam kondisi hujan maka kaca mobil akan mengembun. Contoh dari menyublim yaitu kapur barus yang disimpan di dalam lemari dan semakin lama akan semakin habis. Selanjutnya menurut Haryanto, perubahan wujud benda terdiri atas perubahan wujud benda padat menjadi benda cair bisa disebut dengan mencair. Dan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair disebut perubahan wujud benda padat menjadi benda cair disebut mencair, dan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Perubahan wujud benda cair menjadi benda gas disebut menguap. Perubahan wujud benda gas menjadi benda cair disebut mengembun. Perubahan wujud benda padat menjadi benda gas disebut menyublim. Bisa tertera pada contoh gambar di samping.
Selanjutnya ada pemuaian. Pemuaian merupakan pertambahan ukuran zat akibat pemanasan. Pemuaian terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Pertama ada pemuaian zat padat karena berbentuk zat padat tetap. Maka pada pemuaian zat padat dibedakan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Di sini sudah tertera gambar dan beserta rumusnya. Selanjutnya ada pemuaian luas. Analog dengan pemuaian panjang, maka jika luas mula-mula A0, pertambahan luas delta A, dan perubahan suhu delta T, maka koefisien muai luas dapat dinyatakan dengan persamaan beta sama dengan delta A per delta 0 dikali delta T. Dan delta T sama dengan delta 0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Delta T merupakan luas akhir benda atau pada suhu T dengan beta sama dengan 2 dikali alfa. Pemuaian volume. Jika volume mula-mula V0, pertambahan volume delta V, dan perubahan suhu delta T, maka koefisien muai volume dapat dinyatakan dengan persamaan delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T. Delta V sama dengan VT dikurangi V0, sehingga VT dikurangi V0 sama dengan gamma dikali V0 dikali delta V. VT sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta V. VT merupakan volume akhir benda atau pada suhu T dengan gamma sama dengan 3 dikali alfa. Selanjutnya ada pemuaian gas. Pemuaian gas ada isobarik atau pemuaian volume pada tekanan tetap. V sama dengan T, atau V per T tetap, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dalam isobarik, tekanan gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Secara matematik dinyatakan P per T atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Pemuaian volume gas pada suhu tetap atau disebut isotermis. Saat volume gas diperkecil, ternyata tekanan gas dalam tabung bertambah besar, dan bila volume gas diperbesar, ternyata tekanan gas dalam tabung mengecil. P dikali V sama dengan tetap, atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Jika pada proses pemuaian gas terjadi dengan tekanan berubah, volume berubah, dan suhu berubah, maka dapat diselesaikan dengan persamaan hukum Boyle. Gay-Lussac, di mana P dikali V per T sama dengan tetap, atau P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami minta maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materinya. Kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.